Satu, kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dari Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. 5. Kaidah fikih tersebut adalah satu perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan tergantung dari niatnya. Misalnya kegiatan duduk diam di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk itikaf. 2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Contoh, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000, sedang penjual berkata harga tersebut adalah 20.000, maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. 3. Kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Contoh, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya. Kemudian, barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. 4. Kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah keempat ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak dimakan maka ia akan mati. 5. Adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalam kaidah fikih. Ini adalah penempatan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Contoh, transaksi kurs mata uang atau sarf. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivian Rasyada, NIM C1N021053, Program Studi Ilmu Kelautan kelas B. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebut dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi maqasid syariah. Jadi secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqsad yang berarti tujuan atau target. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Ada 5 bentuk maqasid syariah. Yang pertama adalah maqasid syariah untuk melindungi agama. Merupakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan bagi seseorang. Memeluk agama yang diyakini bebas tanpa adanya gangguan. Contohnya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contohnya adalah dengan melakukan makan dan minum. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan rusaknya pikiran tidak boleh dilakukan, seperti mengkonsumsi narkoba atau minum minuman keras. Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan dalam berpendapat secara aman bagi setiap orang. Yang keempat, maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang yang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contohnya adalah dengan melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Yang kelima, maqasid syariah untuk keturunan. Berbuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Contohnya adalah dengan melakukan bentuk pernikahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asya ZA dengan NIM C1N021052 akan menjelaskan jawaban dari nomor 3. Banyak terjadi perbedaan dalam mazhab, baik itu mazhab
akidah maupun mazhab fikih, mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Jadi mengapa perbedaan-perbedaan mazhab itu terjadi? Kembali lagi kepada zaman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, terjadi perbedaan pendapat antara siapakah yang akan melanjutkan kepemimpinan Islam pada saat itu. Karena ada beberapa masyarakat yang terlalu fanatik pada suatu tokoh, maka terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat, yang mana banyak juga orang yang ingin meluruskan hal tersebut. Maka muncullah mazhab-mazhab baru yang terbentuk. Nah, untuk mazhab fikih, di sini kita bisa melihat pada zaman Rasulullah SAW sendiri, para sahabat-sahabat memiliki perbedaan perspektif pada saat melihat Rasulullah melakukan suatu ibadah. Misalkan sahabat A ketika melihat Rasulullah berwudu, caranya begini. Ketika sahabat B melihat Rasulullah berwudu, caranya begitu. Jadi itulah yang terjadi mengapa mazhab-mazhab ini berbeda-beda pendapatnya. Contoh-contoh mazhab akidah yaitu pertama mazhab Syiah, kemudian Khawarij, kemudian Asy'ariyah, Jabariyah, Qadariyah, Ahmadiyah, dan Maturidiyah. Sedangkan mazhab-mazhab fikih yaitu ada 4. Yang pertama mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Menurut saya ada 3 kelompok yang benar menurut syariat Islam. Yang pertama yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini mengutamakan akal pikiran untuk mengantarkan manusia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mazhab Asy'ariyah. Di dalam mazhab ini lebih mengutamakan dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan hadis daripada akal logika. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Maturidiyah. Mazhab ini menyeimbangkan antara dalil nakli dan akal logika. Jadi bagaimanakah cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut? Di sini kita bisa memperdalami ilmu agama lebih dalam lagi sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita sudah memiliki patokan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita bisa menyaring aliran-aliran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian aliran-aliran ini kan ini perbedaan ya. Jadi kita bisa membuat perbedaan itu menjadi persamaan bahwa kita sama-sama beragama Islam. Dengan mempersatukan perbedaan tersebut, maka agama Islam akan menjadi lebih kuat dan susah untuk terpecah-pecah. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bunyi pertanyaannya yaitu, jika Indonesia dengan mayoritas agama Islam tidak menerapkan hukum Islam pada pemerintahannya, pendapat kalian tentang hal ini? Jika negaranya tersebut negara Islam, maka wajib hukumnya Islam diterapkan secara keseluruhan. Tetapi jika bukan keseluruhan negara Islam, maka penerapannya tersebut pada hal-hal yang disepakati dan umat Islam wajib memperjuangkannya secara bertahap melalui jalur yang konstitusional. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam sejarah pensyariatan bisa dilakukan secara bertahap sehingga begitu pemerintahan langsung dapat dieksekusi. Penerapan hukum Islam di Indonesia dan negara bukan individu dapat dimaknai dalam konteks tahapan tadarruj. Namun demikian, pemahaman mengenai gagasan penerapan hukum Islam secara bertahap atau tadarruj mengerucut pada makna perjuangan untuk menerapkan syariat Islam secara bertahap. Bertahap di sini artinya diterapkan dulu secara formal yang telah disepakati. Jika yang tidak disepakati dapat diperjuangkan secara substansi atau esensial. Lebih dari itu, tadarruj telah dijadikan sebagai metode perjuangan melalui berbagai pendekatan yang relevan, sehingga substansi hukum Islam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan konteks yang ada. Sekian dari jawaban yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iwani dari Ilmu Kelautan B.
Fakultas Pertanian. Saya akan menjawab soal UAS, soal kelompok UAS nomor 5, yaitu Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis? Dua hal yang membuat Islam tetap eksis sampai ribuan tahun. Yang pertama, bahasa Arab. Memang agak sulit dimengerti bagaimana dalam suatu masyarakat sederhana, yaitu Jazirah Arab, berkembang bahasa begitu canggih sampai bisa menampung firman Tuhan yang terakhir, yaitu Al-Quran. Bahasa paling berpengaruh dalam peradaban dunia itu Sanskerta, Yunani, Latin, dan Arab. Namun yang pertama itu sudah mati, tapi bahasa Arab masih hidup. Jangankan membaca bahasa Latin ratusan tahun lalu, sekarang aja sudah susah. Sementara buku-buku bahasa Arab itu sejak ratusan tahun sebelum Nabi masih dapat dibaca hingga sekarang. Kira-kira kalau Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat itu tertulis pakai bahasa Indonesia, apakah akan ada manusia yang menghafalnya? Saya rasa mustahil. Pancasila saja susah dihafal. Tapi karena Al-Quran pakai bahasa Arab, orang-orang bisa menghafalnya, bahkan anak remaja sekalipun. Anak kecil sekalipun pula. Kedua, agama Islam itu sendiri dan bermodalkan Al-Quran, hadis, dengan tuntutan para ilmu yang mumpuni. Islam mampu menjawab semua permasalahan manusia, generasi ke generasi. Mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali, dan dari masuk WC sampai masuk keluar pasar. Dari hubungan dengan Allah sampai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar, yaitu muamalah, semua dibahas tuntas oleh Islam. Pertanyaan kedua, dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Di sini Islam menghadapi perubahan zaman. Muara yang diharapkan dari proses dialektika nilai-nilai Islam dan modernitas adalah keberlakuan Islam di era modern. Ini terjadi jika upaya tersebut berhasil dengan baik. Sebaliknya, relevansinya di zaman sekarang. Ketidakberhasilan proses tersebut dapat membuat agama kehilangan relevansinya di zaman modern. Peristiwa penolakan terhadap gereja di awal zaman modern di Eropa dapat terulang kembali dalam konteks yang berbeda, dunia Islam. Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah, transenden. Pada posisi ini, Islam adalah pandangan dunia wajasum yang memberikan kacamata pada manusia dalam memahami realitas. Meski demikian, secara sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban realitas sosial kemanusiaan. Pada wilayah ini, nilai-nilai Islam bertemu dan berdialog secara intens dengan keyakinan hidup duniawi yang selalu berubah dalam partikularitas konteksnya. Dialog antara universalitas nilai dan partikularitas konteks menjadi penting dan harus selalu dilakukan agar misi Islam sebagai rahmat semesta dalam alam dapat diwujudkan. Ketidakmampuan berdialog dapat menjebak agama pada posisi keusangan, kehilangan relevansi, atau pada posisi kehilangan otentitasnya sebagai pedoman hidup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.